Jadi terus berusaha dan berusaha, dan yang juga yang terakhir yang perlu kita camkan, kita harus punya lingkungan lain gitu loh, untuk menjadi penawar. Jadi kalau kita merasa uh, di, di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati Imam Nawawi beserta keluarganya, merahmati menjaga Ustadz beserta keluarga dan tim dakwah semua. Amin ya rabbal alamin. Serta agar Allah senantiasa merahmati seluruh umat Islam di Palestina, di Indonesia, dan di seluruh bagian dunia manapun. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Afan izin bertanya, Ustadz, dalam konteks bab yang sedang kita pahami bersama, bagaimana jika qadar yang terjadi ibu kita sendiri yang hatinya masih lalai dan mengikuti hawa nafsu? Saya merasa ketika bersama ibu dan keluarga ibu saya, hati saya menjadi terbawa euforia dan terinfeksi virus hati. Saya berusaha menjaganya dan tidak sering berkumpul dengan mereka, karena saya bisa merasakan kondisi hati saya tidak baik-baik saja apabila berlama-lama berada di circle itu. Saya terus berusaha semampu saya untuk memberikan dakwah kepada ibu saya. Masya Allah, beliau hatinya penuh rahmah. Tapi circle di sekitarnya belum mendukung keistiqomahannya, jadi masih sering terbawa lalai. Saya terus berdoa juga, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan hidayah taufik untuk ibu dan seluruh keluarganya. Amin ya Rabb. Amin. Amin. Jazakallah khair Ustaz, apabila pertanyaan saya ini dapat Ustaz jawab, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati segala bentuk dakwah yang Ustaz lakukan untuk umat. Amin rabbal alamin. Amin rabbal alamin ya mujibas sa'irin. Wafaqanallah wa iyyakum. Semoga Allah menjaga yang bertanya dan kita semua. Hadirin Allah muliakan, yang pertama, tantangan dari keluarga sendiri itu bukan hal yang baru dalam kehidupan. Justru sebaliknya, kalau kita melihat sejarah, kita melihat ke belakang, dan saat ini, salah satu ujian yang dialami orang-orang terbaik, orang-orang soleh, adalah justru dari lingkungan keluarga. Dan bagaimana Nabi SAW dengan Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Kita tahu Quraisy adalah nama lain dari Fihr, yaitu kakek buyut Nabi SAW yang di atas. Artinya orang-orang Quraisy yang kufur itu artinya keluarga besar Nabi SAW. Lalu beliau berhadapan dengan Abu Lahab, paman Rasulullah SAW sendiri. Lalu lihat bagaimana Nabi Yusuf harus menghadapi kakak-kakak kandungnya. Bagaimana konflik antara Qabil Habil, dan bagaimana Nabi Adam harus bersabar menerima kenyataan tersebut. Lalu juga Nabi Yakub harus menerima kenyataan tersebut menghadapi mayoritas anak-anaknya, anak-anak beliau alaihissalam. Lalu bagaimana Nabi Ibrahim dan lain sebagainya, Nabi Nuh, Nabi Lut. Ada banyak contoh dalam masalah ini. Ada banyak contoh dalam masalah ini. Jadi memang ini salah satu bentuk ujian yang Allah berikan dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, ke orang-orang terbaik. Orang-orang terbaik diuji dari orang-orang terdekat, bisa itu orang tua, bisa itu anak, bisa itu istri, dan lain sebagainya. Itu kenyataan. Makanya kita diperintahkan untuk berdakwah di keluarga, tapi kita tidak punya kemampuan untuk memberikan hidayah taufik bagi seseorang. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah lah yang bisa memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi hadirin Allah muliakan, Nabi saja tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang Nabi SAW cintai. Nabi itu Nabi kita alaihissalam. Kalau itu Nabi SAW, lalu bagaimana dengan kita? Dan itu yang Allah firmankan dalam surat Al-Qasas ayat 56.
innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Oleh karena itu bukan syarat jadi orang soleh bahwa seluruh keluarga harus baik. Dan kalau ada salah satu anggota keluarga atau pasangan itu buruk, berarti dia buruk dan dia munafik. Tidak. Dan itu kita lihat dari para nabi dan rasul. Kalau syarat jadi orang baik, seluruh keluarga harus baik juga, ada banyak nabi yang gagal dan itu nggak mungkin. Jadi hadirin Allah muliakan, itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Yang kedua, kita harus terus mendoakan dan mendakwahi ibu kita. Mendoakan dan mendakwahi. Doa, dakwah, doa, dakwah, doa, dakwah. Dan jangan bosan-bosan. Isbiru wasabiru warabitu wattaqullah di akhir ayat atau di ayat terakhir surat Al-Imran. Isbiru, sabar, wasabiru, dan kuat, adu kuat kesabaran, adu sabar-sabaran, warabitu, dan tetap di pos ribat, tetap di perbatasan atau tetap di pos yang sudah ditetapkan. Tetap siaga dan bertakwa kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Jadi terus berusaha, dan yang juga yang terakhir yang perlu kita camkan, kita harus punya lingkungan lain gitu loh, untuk menjadi penawar. Jadi kalau kita merasa di lingkungan tersebut kita atau ada pengaruh-pengaruh negatif dan kita nggak bisa menjauh dari lingkungan itu secara mutlak seperti keluarga, kan kita tetap disuruh untuk silaturahim dan kita disuruh untuk berbuat baik kepada orang tua. Masih ingat surat Luqman ayat 15? Wa in jahadaka, apabila kedua orang tuamu bersungguh-sungguh untuk ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun, untuk menjatuhkan engkau ke dalam kesyirikan yang tidak punya ilmu dalamnya, fala tuti'huma, jangan taat kepada mereka berdua. Jangan taat. Kalau diajak syirik ya jangan taat. Tapi boleh nggak kita tinggalkan secara mutlak mereka? Enggak. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan bergaulah dengan keduanya di dunia dengan baik. Suruh tetap bergaul, nggak boleh ditinggalkan mutlak. Suruh tetap bergaul. Berarti kan hadirin Allah, kan kita butuh sosok-sosok lain atau lingkungan lain untuk menetralisir pengaruh buruk tersebut, untuk mengobati. Jadi artinya carilah orang-orang soleh atau wanita-wanita solehah jika kita wanita, yang bisa menjaga diri kita dari pengaruh buruk tersebut. Dan obatnya harus lebih kuat. Obat kan harus lebih kuat dari penyakit. Jadi benar-benar harus sungguh-sungguh mencari sosok-sosok tersebut dan jaga ibadah kita. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan salat. Jaga salat. Jaga salat kita, Allah Ta'ala misal.